Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu, pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami. Pagi hari ini, Minggu 13 Agustus 2023. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh hari ini dalam semua aktivitas kita, saya mengajak mari kita datang bermazmur kepada Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mazmur pasal 119 ayat 135. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran, pasal 9 ayat 27, 28, 34, dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Keluaran pasal 9 ayat 27, 28, serta 34 dan 35. Penyesalan harus disertai dengan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Penyesalan yang tanpa diikuti dengan pertobatan tidak akan membawa manfaat di dalam diri orang yang melakukannya. Sebab penyesalan hanyalah sekadar perasaan di hati yang pada umumnya disebabkan karena orang mengalami kesukaran sebagai buah dari perbuatannya. Sebagai contoh, anak yang menyesal karena ia tidak lulus ujian. Sebagai akibat dari tindakannya, yaitu ia tidak belajar. Hanya saja, ada kalanya penyesalan itu hanya berhenti sampai di perasaan dan tidak diwujudkan dalam tindakan, yaitu meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kesukaran tadi. Sebagai akibat, ketika kesukaran yang menimbulkan penyesalan itu telah teratasi, maka rasa sesal itu pun akan sirna. Dan orang tersebut kembali kepada perilakunya yang semula, alias kehidupannya tidak mengalami perubahan. Itulah penyesalan yang tanpa guna. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Penyesalan yang tidak bermanfaat inilah yang dilakukan oleh Firaun, Raja Mesir, seperti yang dicatat di dalam kitab Keluaran pasal 9.
keputusannya dalam melarang bangsa Israel untuk memenuhi kehendak Tuhan, yaitu pergi meninggalkan Mesir, mendatangkan hukuman Tuhan atas negerinya. Setiap kali hukuman itu datang menimpa ia, merasa menyesal dan meminta agar Musa berdoa supaya Tuhan menghentikan hukumannya. Namun, segera sesudah Tuhan mengabulkan permohonannya, kembali ia melarang bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Penyesalan tanpa pertobatan ini tidak mengubah keadaan dan justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Dengan kata lain, rasa sesal saja tidaklah cukup. Ingat, rasa sesal saja tidaklah cukup. Penyesalan harus ditindaklanjuti dengan pertobatan dan barulah hal itu akan mengubah keadaan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Pada saat kita melakukan kesalahan atau dosa, seringkali kita sadar. Dan saya percaya, semua tindakan yang kita lakukan adalah sebuah tindakan yang kita sadar. Bukan bilang kita tidak sadar. Dan seringkali dengan sengaja kita melakukannya. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya jika Roh Kudus menolong kita, menjamah hati kita, dan memberikan pertobatan kepada saudara dan saya, mari saudara-saudaraku, kita jangan hanya menyesal. Jangan berhenti kepada kata menyesal. Setelah kita mengatasi masalah-masalah, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Tetapi mari kita bertindak. Kita menyesal, kita harus bertindak dengan pertobatan yang sesungguhnya. Bahkan, kita juga harus menghasilkan buah pertobatan supaya hidup kita sungguh-sungguh mengalami perubahan dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang punya hidup pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tuntunan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hidup kami. Termasuk tuntunan-Mu dalam bentuk berbagai kesukaran yang kami hadapi di dalam hidup kami. Melaluinya Engkau mengarahkan diri kami agar selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah diri kami agar bukan hanya memahami kehendak-Mu serta merasa menyesal ketika kami mendapati bahwa diri kami telah berjalan di luar kehendak-Mu. Namun terlebih lagi, tolonglah diri kami dengan anugerah-Mu agar mampu mengambil tindakan-tindakan yang nyata serta langkah-langkah pertobatan yang membawa perubahan atas hidup kami sehingga hidup kami juga bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Bapa yang penuh rahmat dan anugerah, kami percaya bahwa semua yang Engkau kehendaki bagi hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Engkau tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi diri kami. Pagi ini kembali, kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi semua kami. Kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah semuanya itu agar menjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini, dalam semua tugas pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan berkatilah semuanya dengan keberhasilan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur pagi hari ini. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa, memberkati semua keluarga saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba minta Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Boleh menjadi berkat bagi semua keluarga kami masing-masing. Bahwa hidup kami sungguh berjalan dalam ketaatan. Bahwa hidup kami sungguh hidup di dalam pertobatan yang nyata.
bukan semu. Tuhan, kasihanilah kami, agar hidup kami di muka bumi ini berguna, bermakna bagi kerajaan surga. Berkati hidup rumah tangga kami masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka jalan bagi kami. Di saat kami tidak punya jalan, kami percaya hanya Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Berkati setiap pribadi kami Bapa. Istri kami, suami kami, anak cucu kami diberkati. Dan bawa hidup kami tunduk dan taat kepada firman-Mu. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami sepanjang hari ini dalam keberhasilan. Spesial di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati mereka dengan usia yang baru. Berikan mereka hikmat, takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menghormati, menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Usia baru membawa mereka semakin mengasihi Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang sedih. Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi hal-hal yang mereka hadapi hari ini. Saat mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saat mereka sedang mengalami persoalan pribadi atau rumah tangga. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan juga memberkati mereka yang sakit. Biarlah semua roh penyakit yang mengganggu tubuh jasmani mereka, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta kuasa darah anak domba Allah turun memenuhi seluruh tubuh mereka yang sakit. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, memulihkan dan menyembuhkan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda terima iman, dengan iman terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bahwa semua umat-Mu ringankan langkah kaki mereka menuju ke rumah Tuhan untuk bersekutu bersama dengan tubuh Kristus, di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Berkati kami untuk boleh menjadi berkat. Bagi semua kami yang terlibat dalam pelayanan pagi, sore, malam hari, Tuhan tolong kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sungguh mengasihi Engkau Bapa. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan bukan pelayanan rutinitas, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan karena kami sungguh mengerti siapa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online menyerahkan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biar hidupnya hidup di dalam pertobatan yang sejati, sehingga hamba-Mu terus menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupannya. Dia boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak-anak, kepada cucu-cucunya, dan kepada semua orang yang ia layani. Tuhan berkati ia dengan damai sejahtera sukacita, berikan ia kesehatan yang terbaik, dan perlindungan-Mu nyata bagi dia. Roh Kudus hibur ia setiap saat, sehingga dia penuh dengan sukacita dalam kehidupannya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang Engkau panggil, bagi rencana-Mu, biarlah itu terus berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Berkati pribadinya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, dan biarlah hidupnya sungguh memuliakan Tuhan. Pertobatannya adalah pertobatan sejati yang menghasilkan buah, di mana ia berada, ia akan melakukan seperti kehendak-Mu. Jiwa-jiwa yang ia layani diberkati bagi kerajaan surga. Berkati pribadinya dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnisnya dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada keluarga besar Sagala dimanapun berada. Bapa berkati pelayanannya, sehingga setiap jiwa-jiwa yang ia layani dimenangkan untuk kerajaan surga. Kekuatan kuasa Tuhan menyertai ia setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam ketaatan, kesetiaan. Bahwa hidup hambamu hidup di dalam pertobatan yang sejati. Sehingga bukan sekedar menyesal, tetapi benar-benar hidup dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupannya. Berkati ia menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada kedua anak tercinta, Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati mereka punya tugas pekerjaan usaha, memberkati daripada anak-anak dalam pendidikan dengan hikmat kepintaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Simi Wamso yang berada di kota Manokwari. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan hambamu setiap saat. Biar dia menghormati anugerahmu, dia mengasihi pribadimu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuhan bawa ia berjalan, hidup di dalam kebenaran yang sejati. Dia hidup dalam pertobatan yang serius, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Bahwa dia boleh menjadi berkat, menjadi teladan, panutan bagi orang-orang yang ia kasihi. Dimanapun ia berada hari ini, Tuhan biarlah dia boleh sungguh bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berikan roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidupnya, sehingga terus dia menjadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat. Tuhan buka jalan bagi semua pergumulan-pergumulan yang ia hadapi. Buka jalan bagi pekerjaan-pekerjaan yang ia butuhkan. Dan Tuhan bawa ia di dalam kebenaran dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hambamu Bapak Simi Wamso yang berada di kota Manokwari. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Bahwa hidup hambamu untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan pertobatannya. Biar hidup pertobatannya menghasilkan buah yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Dia boleh menjadi berkat bagi istri kekasih, Ibu Andri Ayu Lestari, dan kepada kedua anak tercinta, Merji dan Anggi. Tuhan memberkati. Semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, Tuhan campur tangan. Dan buat mereka mampu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik dan berhasil. Berkati kedua anak dengan hikmat-Mu, pertumbuhan yang sehat. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Leni Angelina Birgita T yang berada di kota Sorong saat ini. Hamba berdoa mengucap syukur atas segala kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada hambamu pagi hari ini. Di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerendahan hati takut akan Tuhan, hikmat Tuhan, dan segala sesuatu yang terbaik melimpah-limpah dalam kehidupannya, jasmani dan rohani. Tuhan pakai hambamu boleh menjadi panutan teladan bagi suami, bagi anak cucu, dan bagi orang-orang yang ia layani. Tuhan bawa ia berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Lindungi dia dengan kesehatan yang terbaik. Lindungi dia dari semua pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, hamba berdoa biar hari ini dia penuh dengan sukacita daripada Kristus. Damai sejahtera melimpah dalam hati dan pikirannya. Tuhan berkati ia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Fredik Nampasnia Sosialisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu Bapak Fredik Nampasnia Sosialisa. Bahwa hidup hambamu berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar dia hidup sungguh di dalam pertobatan yang sejati.
sehingga pertobatannya bukan pertobatan semu, tetapi akan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah atas dirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Berkati hamba-Mu menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pagi hari, sore, dan pada malam hari. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kami semua, bahkan kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh disertai dengan kekuatan Tuhan. Setiap orang yang kami layani diberkati, dan Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Kehadiran-Mu yang kami perlu. Berikan cuaca yang terbaik selama hari ini dalam semua aktivitas. Tuhan, terima kasih. Tuhan jamah setiap jemaat umat-Mu untuk datang melangkah, masuk ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus, mengucap syukur seminggu yang telah dilewati. Biarlah semua yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada segala berkat yang kami peroleh. Terima kasih Bapa atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada semua para hamba-hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami ucap syukur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pada waktu yang sama, pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita bertindak. Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kasih-Nya, memberikan pertobatan bagi kita semua. Tapi bagian kita adalah bertindak, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita juga akan menghasilkan buah-buah pertobatan, dan itu akan memuliakan Tuhan. Tetap semangat saudara-saudaraku, tetap mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom saudaraku, salam MDC.